Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan. Ya, silakan. Saya San Firdaus dari IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya kepada Bapak Lutfi. Ya. Oh, jangan panggil Bapak. Panggil siapa, Pak? Panggil saya si Pak. Oke. Bukan ya. Maksud saya Akang aja lah. Kayak Kang Lutfi. Dimana program KKN ini merupakan minggu terakhir ya, Pak? Iya, siap. Siklus yang terakhir karena memang ada 3 siklus, yang sebelumnya kepada para masyarakat, kemudian kepada para guru di siklus keduanya, kemudian di siklus terakhir yaitu UMKM atau yang sedang melakukan usaha berniaga, mencari uang dan lain sebagainya. Iya. Di masa pandemi ini kita sudah hampir kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun mengalami cukup kesulitan. Iya. Khususnya mungkin di bidang ekonomi itu sendiri. Iya. Bapak ya, mohon maaf. Akang Lutfi ya, biar lebih kita lebih enjoy lah gitu ya. Oke. Sebelumnya mau bertanya, usaha apa yang sedang dijalankan saat ini? Ya, kalau usaha saya bisa dilihat ini ya, ini jenis tembakau gitu. Tembakau. Atau dalam bahasa Sundanya disebut familiar itu bako. Bako ya. Bako, iya. Bako. Sudah berapa lama jualan tembakau seperti ini? Kalau saya baru-baru sih ya, semenjak 2020 gitu. Tapi kalau sudah bergelut dalam dunia perbakoan itu ya, mencicipi aneka bako senusantara gitu ya. Itu udah hampir 3 tahun lah saya. 3 tahun itu. Kemudian saya dari asalnya hobi lah, semacam hobi gitu, hobi melinting dan sebagainya ya. Kemudian kata saya, oh ini ada peluang nih, ada peluang untuk diusahakan dan ya cukup apa ya, lumayan lah gitu, adalah untuk saya gitu. Oke. Ya. Kalau kan berarti kalau 2020 itu sedang pandemi ya? Iya, pandemi ya. Apakah ini sebagai solusi atau seperti apa? Solusi sebenarnya sih. Solusi ya kan, kalau dalam bahasa sanajan kita ekonominya rendah gitu ya, kalau masalah udud itu nggak bisa ditinggalkan gitu. Dalam pandemi udud tidak bisa ditinggalkan? Tidak, itu kan rokok atau udud itu kan jadi kebutuhan pokok gitu bagi masyarakat kita. Betul. Tidak udud itu asa gimana gitu ya. Betul. Nah, kemudian saya bikin terobosan lah ya, kan bako ini terjangkau gitu, dan kalau kita linting, misal pakai alat linting ini bisa jadi berapa batang gitu. Betul. Misal ini harganya 25.000 nih. 25.000. Ya, 25.000 ini bisa jadi kurang lebih 150 batang. 150 batang. Banyak jenisnya ya? Banyak jenisnya bako tuh. Kebetulan ada rasa apa itu? Nah, kalau ini rasa soju. Rasa soju. Yang paling murah berapa? Yang paling murah itu sekitaran 12.000 sekarang. 12.000. Untuk berarti udah hampir 1 tahun ya? Ya, 1 tahun. 1 tahun bergelut di usaha tembakau ini. Ya. Untuk promosi dan penjualannya teknisnya seperti apa? Ya, saya tekniknya silaturahmi sih. Silaturahmi. Jadi kan saya suka ider gitu. Ngidar gitu, ider ke kawan gitu, misal ke Cimahi, ya saya sambil promosi bako. Ngider ke Cikalong ke sini, saya sambil promosi bako. Ngider ke sana kemari gitu, ya saya sambil berdagang gitu. Bersilaturahmi sambil berusaha gitulah. Itu yang paling penting. Ya. Di antara silaturahmi ada peluang untuk mendapatkan uang ya. Iya gitu. Untuk itu sendiri terkait pandemi, keuangan dan lain sebagainya. Tembakau ini kan menjadi, tadi dikatakan bahwasannya si masyarakat ini cukup tidak bisa meninggalkan tembakau ini. Iya. Apakah dari segi katakanlah dari segi keuntungan, itu memang lebih katakan per minggu atau per bulan, hitungannya seperti apa? Kalau saya sih per minggu ya. Misal saya sekarang beli barang itu misal 4 kilo, 1 minggu itu
langsung habis itu. langsung habis Itu bisa. Nah ini ya sampun ambil 4 kilo nih. ini sempurna. Beli 4 kilo. Nah 1 minggu itu langsung habis saya. Dan alhamdulillah mungkin ada dorongan Allah dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin ya rezekinya merenya kalau kata orang tua ya direzekian gitu. Alhamdulillah ya. Terkait apakah ada ini kan Kang Lutfi Ya. itu dari 2020 Ya. untuk link ke ini teh apakah emang ada dari teman atau relasi atau seperti apa atau memang mencari sendiri? Oh ya awal mulanya gini kan saya suka ini main ke Soreang kan di Soreang tuh tempat itunya. Nah, saya main ke Soreang terus kata teman mana resep kanu bako teh oh nya resep di anu ku saya didatangan gitu ke sana ya ke tempat itu ngobrol panjang enakeun gitu dan sebagainya. Kemudian dia bikin ide kepada saya udah bikin aja toko di Cikalong. Ya, kata saya ya udah saya bikin. Berarti sekarang sudah punya toko? Alhamdulillah masih berjalan merintis untuk membuka toko dan sebagainya gitu. Semoga tahun depan atau 6 bulan lagi lah bisa launching toko. Ya. Iya. Oke. Terkait banyak rasa dan lain sebagainya ya. Apakah kan ini di masyarakat cukup dibutuhkan sekali ya? Mungkin di kaum Adam ya atau laki-laki. Iya. Apakah ada gak yang biasa kan masyarakat cukup banyak ya netizen? Ya. Apakah ada gak sayur yang atau omongan-omongan dagang bako? Ya jelas. Apa tanggapan masyarakat sendiri terkait penjualan bako sendiri? Iya. Di samping masyarakat secara ini ya secara luas tetangga ya banyak lah saudara dan sebagainya obrolan yang mungkin merendahkan gitu. Ini kan ya saya ambil contoh lah kalau ada seseorang contoh kalau Akang bukan kalau Akang gak KKN mungkin Akang akan menganggap dagang bako itu rendah mungkin. Betul enggak? Betul. Karena naon dagang bako nih eueuh deui dagangan teh ya, kan gitu ya banyak lah sawer sematnya omong-omongan yang katakanlah yang membikin saya ngedon gitu banyak itu. Berarti memang sebetulnya ini adalah solusi di kala pandemi. Iya sebenarnya ke sana gitu. Mungkin orang yang mengatai bahwa dagang bako itu adalah hal yang gila atau hal yang direndahkan, menurut saya enggak. Ini jadi solusi gitu di kala pandemi semacam ini gitu kan. Apalagi ekonomi sekarang katanya wah gimana ya hancur gitu. Sedangkan kita harus terus merokok gitu. Oh ya ini solusinya. Dan disinilah jiwa kewirausahaan muncul gitu. Oh ini udah bikin bako. Tidak peduli apa omongan orang lain. Karena yang terpenting keuntungan. Iya itu. Berarti memang apalagi bako ini atau tembakau ini di kala pandemi tidak terhalang oleh PPKM mungkin ya? Oh tidak ini. Tidak. Terus ngerokok saja lah. Terus. Beda dengan usaha-usaha lain. Iya. Itu ditutup. Iya. Akses seperti mall. Iya. Tapi kalau dagangnya di mall mungkin akan terganggu ya. Iya. Tapi alhamdulillah karena memang banyak cara ya iya, untuk banyak cara berjualan. Jadi memang bako ini atau tembakau ini cukup jadi solusi. Iya. Kalau sejarah bako mungkin pernah Oh iya gini, awal mula adanya tembakau itu di Amerika. Di Amerika itu suku Indian. Jadi suku Indian itu udah nemuin itu pohon tembakau. Kemudian dia iris-iris. Kemudian ada itu pipa nih. Nah, pipa semacam ini dia bikin dari bambu, cuman panjangnya itu hampir 1 meter. Itu awal mula adanya tembakau. Kemudian awal mulanya ada merokok juga dari suku Indian. Suku Indian mulai merokok pertama kali. Kemudian pada abad 15 itu datang Christopher Columbus, penemu benua Amerika lah kata kita sekarang. Nah dia datang ke laut sana gitu ke Amerika, lihat orang Indian udud, kemudian dia nyobain, oh enak katanya. Nah dia cabut lagi lah dari, katakanlah singkat cerita, cabut dari pulau Amerika itu gitu, cabut lagi ke Eropa. Nah di Eropa langsung tersebar tembakau sampai ke Asia, sampai ke Indonesia sekarang. Sebelum merokok
bentukannya pasti kan tembakau. tembakau dulu ya. Tembakau, iya. Kalau rokok kan sekarang Iya. kan berapa tahunan Iya. setelah ini. Bahkan ini Kang, papir itu zaman dulu itu ada yang dari daun pisang, Daun pisang. ada yang dari daun jagung, ada yang di daun sirih, ada yang pakai bambu itu tiap pipa gitu sebelum adanya rokok. Walaupun pada dasarnya pemerintah menghimbau bahwa jangan merokok dan Ya, sebagainya dan ya. menyebabkan seperti itu, tapi Ya. pada dasarnya faktanya dari rokok ini pemerintah Ya mendapat dapat keuntungan yang besar cukup itu kan besar ya. bea cukai kan untuk pajak tuh, wah mantep itu. Ada larangan tapi memang keuntungan Iya tidak iya bisa tuh. Iya iya. ditutup-tutupi ya. Iya iya. Jadi ada yang menarik mengenai tembakau tuh. Pada zaman sebelum ditemukan sama kedokteran itu nikotin, Nikotin ya. Si rokok ini bisa menyembuhkan sesak napas. seperti itu. Berarti Awal mulanya Awal itu mulanya. rokok Kudus, industri Kudus, kalau kita ke Kudus aja. ya Itu ada namanya Haji Jamhari yang mulai bikin pabrik rokok. Awal mulanya dia itu sedang sesak napas. ya. Kemudian dia punya cengkih, kemudian punya tembakau. Itulah diolah cengkih dan tembakau. Dikolaborasi. Dan ternyata si sesak napasnya hilang. Sebetulnya obat ya. Iya, itu pertama kalinya obat. Namun kesini setelah ditemukan nikotin dalam tembakau, oh ternyata merusak, berbahaya gitu. Tapi sebelum ditemukan nikotin mah obat. Entah ini ada iya gimana gitu ya. Betul, Tahu kan? betul. Ada Tapi yang yang keliru ada- atau gimana Ya, gitu. keliru dan juga konspirasi bisa. Iya, ya, bisa dan lain jadi gitu. sebagainya.